Oke, selamat datang buat teman-teman semua yang sedang menonton video ini ya guys ya. Jadi selamat datang di Ciegaverse. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih bingung karena ini juga masih episode pertama kita ya. Jadi Ciegaverse itu adalah podcast berbasis metaverse. Nah, di sini kita bakalan membahas segala hal yang lagi trending nih guys. Nah, tapi sebelum itu aku minta tolong buat teman semua nih sebelum kita ke acara podcastnya buat tekan tombol subscribe dulu ya guys di bawah sini nih yang merah-merah karena inget kata Rafathar guys, subscribe itu gratis guys. Nah, dengan subscribe juga kalian bisa mendukung kami semua supaya lebih semangat lagi kontennya. Oke, kalau gitu aku kasih waktu 3 detik ya guys buat tekan tombol subscribe-nya. 3, 2, 1. Oke, makasih. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke podcastnya. Nah, di depan saya sudah ada Bapak Givan Sekonda Anugrah. Waduh. Halo Givan, gimana kabar? Baik dong, baik. Waduh, mantap, mantap. Gimana kuliah? Lancar? Waduh, alhamdulillah lancar. Wih, tapi ngomong-ngomong nih, kamu jurusan apa nih? Aku jurusan akuntansi dan sistem informasi. Waduh, di Unika dong pastinya. Iya dong. Aduh, mantap banget. Gimana kuliah di Aksi? Ada kesan pesan mungkin? Waduh. Kuliah di Aksi itu capek, pusing. Tugas Waduh. doang isinya. Waduh. Oke, tapi sebelumnya nih, daripada teman-teman penasaran sama Givan nih siapa sih? Mungkin kamu bisa memperkenalkan diri yang lebih lengkap gitu. Wih, oke. Halo guys, perkenalkan ya. Aku Givan Seko Danugrah dari Aksi 21 Unika Sugio Pranoto. Aduh, oke mantap banget. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin pengen kenal lebih deket sama Givan, mungkin bisa kontak IG atau apa gitu. Siapa tahu dapet cewek abis podcast gini. Aduh, Boleh banget dong. waduh. Apa tuh IG-nya? IG-nya @givansa, GIVANNSA. Waduh, oke. Jadi ya guys, itu IG-nya Givan buat terutama cewek-cewek langsung aja merapat. Kebetulan Givan belum ada ayang ya guys ya. Waduh. Aduh. Nah, nih ngomong-ngomong, kamu kuliah di Aksi kan? Yap. Nah, itu kan dari nama jurusannya aja udah kelihatan banget tuh, double degree. Waduh. Apa kamu nggak ngerasa jenuh gitu atau mungkin ngerasa kuliah berat gitu? Pastilah ngerasa jenuh lah, capek lah, kuliah Waduh. berat. Nah, itu biasanya apa yang dilakukan oleh seorang Givan buat Wah, mengatasi rasa jenuh itu? yang aku lakuin sih satu sih, Waduh, apa tuh? main Valorant. Ah, ini pas banget. Nah, jadi di podcast kali ini kebetulan kita bakalan membahas how to follow with Givan. Waduh. Nah, tapi ngomong-ngomong kamu udah main Valo dari zaman kapan deh, Van, kalau boleh tahu? Aku main Valorant dari Agustus 2020. Agustus 2020. Berarti itu pertama kali Valorant rilis ya, kalau nggak salah. Iya, Tapi ngomong-ngomong, Valo itu emang game FPS pertamamu atau memang kamu sebelumnya udah ada basic di FPS gitu, Van? aku udah ada di sebelumnya. Hmm, Udah ada. Apa tuh kalau aku boleh tahu? dulu main CS. Iya dong. CS, waduh. CS apa tuh? 1.4 kah atau Oh, 1.6 semuanya tak atau jajal. waduh, berarti kamu masih ngerasain dong yang zaman-zamannya kita harus nyolok LAN gitu kalau mau mabar sama teman-teman. Wah, masih dong, masih Waduh, ngerasain tuh ribetnya main. Aduh, betul udah deh. betul. Ya kalau kalau ini ya libur sekolah ambil paket kalong, minumnya granita ale-ale, Wah, pesen Indomie. bener banget. Waduh, relate sih, relate, relate. Tapi Fix ngomong, alumni warnet. waduh, tapi ngomong-ngomong, apa sih yang membuat seorang Givan itu dari CS itu mau pindah ke Valo gitu yang memang basicnya Valo ini kan gamenya baru ya kayak kombinasi antara CS sama Overwatch ya gitu. Ya, yang buat aku pindah ke sini tuh gara-gara booming sih waktu itu. Booming ya. Emang betul sih pertama kali Valo rilis tuh langsung platform kayak YouTube, Twitch gitu rame streamer Valo sih. Nah, tapi ngomong-ngomong aku dengar-dengar nih, kamu itu pernah juara turnamen Valorant, betul nggak sih? Bisa dibilang bener. Waduh.
Itu kamu mungkin bisa cerita nggak gimana awalnya bisa ikut turnamen itu, tahu turnamen itu dari mana, terus main sama siapa aja mungkin? Wah, aku awal main turnamen tuh coba-coba aja sih. Waduh. Gara-gara denger dari temen MPSSI gitu ngadain Disnatalis. Heeh. Jadi ada lomba Valorant, aku sama teman-teman mau, coba deh cari pengalaman baru gitu. Siapa tahu bisa menang kan. Wah, Akhirnya menang. alhamdulillah ya. Waduh, mantep banget. Juara berapa kalau boleh tahu waktu itu? Aku cuma juara 2 sih sayangnya. Waduh, cuma itu udah bagus banget sih. Tapi ngomong-ngomong, timmu itu dari Unika atau emang udah ada tim dari dulu yang suka diajak mabar gitu? Oh, timku tuh dari teman-teman awal main Valorant sih. Ih, berarti chemistry-nya udah dapet banget ya itu. Uh, Kayaknya sih ya. Waduh, kayaknya aja nyampe juara 2. Gimana sebetulnya gitu. Waduh. Tapi ngomong-ngomong, kamu ada rank apa nih, Wan, di Valorant kalau boleh tahu? Aku baru Diamond 3 kok. Wah, ini baru Diamond 3. Anda sombong sekali ya ngomong. Enggak weh, aduh. Wah, ini kebetulan kita kedatangan seorang narasumber Diamond 3 ya guys ya. Kayaknya pas banget kalau kita membahas tutorial nih buat main Valo, terutama buat manusia-manusia newbie seperti saya. Waduh. Oke, Ivan, kita bakalan membahas tips and trick nih buat main Valo, terutama buat pemula. Mungkin kalau pertama kali Valo kan pasti erat kaitannya sama role ya, betul nggak sih? Benar. Nah, itu kalau boleh tahu di Valo itu ada role apa aja sih dan apa tugas dari masing-masing role itu? Mungkin kamu bisa jelasin ke teman-teman. Di Valo tuh ada 4 role ya. Yang pertama ada duelist, itu gunanya buat entry side, make space gitu. Terus ada inisiator, itu gunanya sih lebih ke arah membantu duelist ya, biar gampang entry side lah, buat ngekill musuh gampang. Terus ada controller, itu gunanya buat ngontrol side lah. Biasanya kayak gitu tuh skillnya nge-smoke. Terus ada sentinel, itu lebih ke arah support sih. Oke oke. Nah, dari semua role yang ada di situ, kamu itu paling suka main role apa? Wah, aku sekarang sih lagi demen-demennya duelist. Waduh, duelist. Berarti ini core of the core ya, inti dari tim. Waduh, Waduh. Ngomong-ngomong, kenapa kamu suka role duelist gitu, Pan? suka role duelist sih, apa ya, aku lebih pede aja sih main duelist, kayak all in gitu loh. Oh, oke oke oke. Nah, kan kalau nggak salah tuh duelist di Valorant tuh ada Reyna, ada Raze, ada Jet, ada Neon, terus ada Yoru sama Phoenix. Nah, itu Hmm, dari ke antara 6 itu kamu prefer buat pakai apa, Van, kalau main? Aku paling suka Reyna sih. Reyna ya. Apa tuh Iya. alasannya kalau boleh tahu? Apa ya, bisa main solo gitu, kayak nggak Yes. nyusahin tim, kayak darah habis sedot sendiri gitu. Oh iya sih, betul juga sih. Kalau pakai Reyna asal aimmu tajam itu mau Ben, ngapain aja bisa ya. benar Kayak udah benar. paket duelist solo gitu. Hmm, Hmm. Nah, terus ngomong-ngomong, kalau menurut kamu nih di Valorant lebih penting skill individual atau skill sebagai satu tim gitu, Bang? Wah, gak sulit ya kalau dari aku sih, skill individu kayaknya lebih penting sih dari aku. Oh, apa tuh alasannya kalau boleh tahu? Alasannya apa ya? Pokoknya ini tuh game yang utamain skill individu juga, tim juga penting sih. Cuman Hmm. kebanyakan skill individu yang paling dipatenin. Ya memang benar sih. Apalagi kalau nggak salah tuh di Valo juga kayak game sense gitu penting ya. Itu kan Hmm, bagian dari skill individual ya. ya Kayak penting banget. pengalaman, jam terbang gitu. Kayak kamu ngikutin VCT Indonesia nggak waktu itu? Wah, Ngikutin ya. ngikutin. Itu aku kaget banget sih. Kamu tahu tim Boy With Love BWL itu? Tahu. Nah, itu tim baru kebentuk 1 bulan, cuman dia bisa ngalahin tim-tim tier 1 di Indo kayak Onyx, Alter Ego, nyampe mereka tuh berhasil bikin Onyx harus main di play-ins dulu waktu mau ke VCT itu kalau nggak salah ya. Iya, benar benar Nah, benar benar. itu jujur kaget banget sih. Kalau dilihat dari CV tim itu kayak kebentuk baru sebulan, tapi
mungkin itu pengaruh karena yang ngisi juga veteran-veteran semua ya. Kayak ada Hmm, Roseo yang emang basicnya dari CSGO kan. Terus iya ada iya. Asterix yang kemarin masuk jadi nominasi MVP Controller VCT Indonesia ya kan. Heeh, benar-benar. Terus ada teman-temannya yang lain juga. Wah, berarti itu emang nggak bisa dipungkir ya kalau jam terbang itu pengaruhnya besar banget sampai Banget. sampai bisa apa ya ngalahin tim-tim yang emang basicnya udah kebentuk dari lama gitu. Hmm. Benar-benar. Nah, tapi ngomong-ngomong, tadi kamu bilang timmu itu bukan dari Unika ya orang-orangnya ya? Bukan, bukan. Nah, kebetulan banget nih. Mungkin kamu kalau diajak mabar mau nggak sama orang-orang mungkin yang lagi nonton video ini gitu? Wah, mau banget, mau banget. Apalagi kalau Waduh, cewek. waduh, Waduh. Anda mau main atau ngebucin itu, Wah. Wah, Oke, ini buat teman-teman yang mau mabar sama kamu, mungkin bisa kamu kasih tahu name sama tag kamu di Valorant biar bisa di-add gitu. wah, kalau aku sih ID-ku ada Snowblind hashtag apa ya? Aku lupai. Wah, kenapa saya yang hafal akun Anda ya? Waduh, akun Anda tuh kalau nggak salah Snowblind hashtag #asa, betul nggak? Nah, itu tuh. Nah, Baru ingat aku. nah, jadi buat teman-teman, terutama mungkin yang dari Unika yang mau mabar sama Givan, mungkin nanti siapa tahu Unika buka cabang e-sport gitu kan, udah punya tim sendiri, chemistry-nya udah ada. Nanti kalau Unika buka cabang e-sport Valo, tinggal gas, betul nggak? Gas. Bener. Waduh, betul. Nah, tapi kita lanjut bahas tutorial Valo ya bareng kamu. Ada nggak sih strategi khusus yang emang bisa menaikkan presentase kita buat menangin suatu game itu, Van? Kalau strategi sih kayaknya sering-sering latihan aja sih. Apalagi kalau punya temen gitu sering-sering ngajak main biar chemistry-nya Hmm. kebentuk kan jadi kayak lebih gampang lah main game itu komunikasi kalau udah kebentuk chemistry jadi ya udah tinggal babat-babat aja Hmm. hajar semua deh. Ya, betul banget sih. Emang kalau udah punya tim, terus chemistry-nya udah dapet, itu mau main situasi apa aja pasti komunikasinya gampang ya. Benar-benar. Nah, ini ngomong-ngomong soal komunikasi, gimana sih cara kamu bisa membangun komunikasi yang baik sama teman-teman satu timmu itu, biar mereka ngerti apa yang kamu butuhin dan kamu ngerti apa yang mereka butuhin gitu pas lagi main. Aduh kalau itu sih masalah kebentuk komunikasi dengan sendirinya sih kayak go with the flow aja tahu-tahu Oh, kita peka sama satu tim gitu kan. Yang namanya iya. chemistry kan kalau udah kebentukan kayak tahu ini butuh apa nih. Oke, aku ambilin ini, kayak aku iniin gitu. Oh, berarti intinya let it flow aja lah ya. Nanti Iya benar chemistry benar benar. kebentuk sendiri. Nah, nanti ranknya mengikuti. Waduh. Nah benar. Oh ya, sama jangan lupa kalau main sama tim gitu jangan suka blaming lah ya Oh, intinya. iya benar banget sih. Relate banget. Aku rasa kamu bisa ngomong gitu karena kamu duelis ya. Itu kan kadang itu kadang kan duelis kalau timnya lagi jatuh-jatuhnya pasti yang disalahin pertama tuh duelis, betul gak sih? Bener banget. Wes. Sebetulnya itu bukan pure kesalahan duelis ya, soalnya setauku yang bisa bikin gitu kan kadang duelis udah buka jalan, udah make a space buat teman-temannya, tapi pas kita mati lihat belakang, loh kok Temennya hilang. kosong, kok kosong gak ada yang Udah backup, lenyap. aduh, iya betul banget, apalagi paling kesel kalau udah berusaha semaksimal mungkin kan make a space buat mereka masuk, udah berhasil ya satu lah, bunuh satu, terus udah kebunuh, nggak ada trade-nya, terus ditoksikin tim, wah itu, Nah, habis itu teman kita pindah set yang lain. Nah, nah itu udah dibukain site A, mereka larinya ke B, waduh, nah, nah, itu ngeselin sih, emang relate banget. Nah tapi ngomong-ngomong soal ranked nih, Van, kalau mau naikin rank itu apa aja sih, Van, yang harus diperhatiin supaya RR kita tuh naiknya signifikan gitu, Van? yang harus dinaik. Oh, itu ada combat score sama apa ya? KDA itu juga penting, jadi Hmm, jangan sampai minus. Terus icon rating itu sepertinya dihitung juga ya. hmm. Tapi lebih penting kalau menurutku combat score. Nih mungkin buat teman-teman masih asing nih, Van. Icon rating itu apaan sih, Van? Terus fungsinya apa? Terus cara naikin icon rating itu gimana, Van?
Oh, icon rating tuh kayak ya total pengeluaranmu selama round itu gitu loh. Kamu orangnya boros apa orang yang hemat? Jadi kalau kamu boros, mungkin icon ratingmu bakalan sedikit banget. Tapi kalau kamu orangnya hemat, kayak jarang mati kan nggak pernah beli tuh, kamu icon ratingnya bakal naik 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 terus. Berarti nggak melulu soal banyak-banyakan kill ya, Wan, tapi masih ada banyak hal lain yang harus diperhatiin supaya RR kita bisa naik signifikan gitu. Ya, Oke, oke, makasih Van. Mungkin segini dulu Van perbincangan kita kali ini karena sepertinya kita sudah ditunggu tukang bakso di luar. Waduh. wah, Oke, makasih buat lapar. Givan ini yang udah mau jadi narasumber hari ini di episode pertama Oke, kita. Waduh, thank you juga deh Theo Wah. deh udah ngundang ke sini. Oke, siap. Jangan lupa nanti kita makan-makan dulu sebelum balik. Waduh. Oke, baksonya udah nunggu tuh. Oh iya, baksonya sudah nunggu. Aduh, kok bisa nyampe lantai 8 sama gerobaknya? Waduh. Waduh, terbang tuh terbang. Terbang, teleport naik lift dia. Waduh. Oke, mungkin sekian dulu podcast episode pertama dari kita semua. Makasih buat teman-teman semua yang udah mau nonton dan juga jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini. Dan mungkin buat teman-teman yang pingin mendukung kita, boleh banget nih buat di-share ya, buat ditonton sama grup WA keluarga mungkin. Waduh. Oke, sekian dari kami. See you in the next video. Bye.